Tuh, ini dibuka buat umum nggak openingnya? Umum. Untuk umum. Eventnya berlangsung selama berapa lama? Selama 1 bulan full. 1 bulan full? Di bulan Agustus. Karena bangsa ini, suatu bangsa, ketika rasa nasionalisme di masyarakatnya sudah berkurang, ini akan menjadi sangat berbahaya. Kita pelaksanaannya mulai persiapan jam 6 pagi. Oke. Nanti kita mulai starting jam 7. Inilah tugas dari kita, bagaimana cara kita bisa melestarikan cinta tanah air kita melalui beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin salah satu yang sudah dijalankan dari Kota Bogor ini. Udah mau mulai nih. Halo teman-teman BB Pods, balik lagi bersama dengan Ivan Sebastian. Kali ini tim BB Podcast sudah ada di Bogor, tepatnya lokasinya di Pisang Tanduk Goreng Spesial Om James. Dan hari ini juga sudah ada pemiliknya, yaitu Om James. Halo Om James, selamat sore. Sore. Om Ivan, sehat, alhamdulillah. Dan kali ini kita akan membahas tentang persiapan event dari Festival Merah Putih Bogor yang hari ini juga sudah hadir Ketua Panitia Pelaksananya, Om Ben. Halo Om Ben. Sehat Om. Thank you. Dan ini juga ada sekretarisnya yang berarti. Halo Om Iman, sehat Om. Sehat. Dan hari ini saya nggak sendiri, ditemani dengan Cici Linda. Halo. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Om Ben, sama Om Jim, sama Om Ridwan juga, dan Cilinda. Siap. Oke, pertama nih kita mau bahas tentang yang namanya Festival Merah Putih. Ini adalah festival yang diadakan setiap tahun dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Boleh cerita nggak sih sebenarnya ini tuh udah yang keberapa? Kemudian saya dengar-dengar mereka katanya udah 10 dekade. 10 dekade udah 10 tahun loh, 10 tahun bayangin aja. Udah berlangsung, bahkan ada kota-kota lain yang juga mengadakan kegiatan festival ini. Nah, coba dari Om Jim dulu deh. Mau tanya nih Om Jim, ini sebetulnya gimana sih cerita awal mulanya tentang Festival Merah Putih ini? Oke. Festival Merah Putih ini tadi bukan 10 dekade, 1 dekade. 1 dekade? Oh iya benar. 10 tahun. 1 dekade maksudnya 10 tahun. Maaf ya. Didoakan. Ketuaan. Tapi didoakan. 1 dekade, Didoakan sampai 10 dekade berarti. 10 dekade 100 tahun dong ya. Kita mulai dulu perencanaan itu dari 2014 perencanaan, tapi baru perencanaan bisa 2014. terrealisasi di 2015. Oke. Awalnya hanya kegiatannya hanya pasang bendera umbul-umbul sepanjang jalan ruas protokol. protokol di jalan ini. Raya Bogor ya berarti ya. Nah, ini idenya dari seorang inspirator kita di Bogor, yaitu Suhu Guntur. Oke. Terus tapi berkembang terus sampai akhirnya sekarang udah ke 1 dekade. Dan kegiatannya pun bertambah. Dulu cuma 1, sekarang kan ada sekitar 20 kegiatan tahun ini ya. Wow. Ini eventnya berlangsung selama berapa lama? Selama 1 bulan full. 1 bulan full. Di bulan Agustus, dari mulai tanggal Ini 1 kalian mesti ke Bogor nih selama Agustus berarti ya. Datang ke Bogor harus. Teman-teman harus datang ke Bogor, lihat seperti apa Bogor di bulan Agustus. Merah putih. Merah putih menghiasi kota. Sampai Salapan Lawang tuh yang tiang besar-besar itu jadi merah putih semua. Iya betul. Lanjut. Ya, jadi setiap tahun kita melakukan ini tanpa terhenti. Walaupun COVID dulu, kita membuat acara yang berbeda, yaitu serbuan vaksin. Oh, tetap laksanakan. Kita nggak bisa konsisten berkumpul ya? lagi. Konsisten untuk 10 tahun ini. Ya. Tahun ini sudah ada ketuanya. Nah, ketuanya ini nih bos Om kita. Ben. Mau tanya-tanya sama Om Ben nih. Biasanya kalau ketua panitia ini saya janjian hari ini nih, janjiannya seminggu sebelumnya nih supaya ketua sibuk. Oke. Sibuk aja. Om Ben, gimana sih persiapan dari Festival Merah Putih yang hitungannya nih sekarang udah tanggal 29, 2 hari lagi berarti ya? tinggal 2 hari lagi. Openingnya kapan? Om? Openingnya tanggal 31 Juli. 31 Juli? Di Mako Brimob Grup 1 Kopassus. Mako Brimob. Mako Kopassus. Yon 14. Sorry, Yon 14. Berarti pelaksanaan pembukaannya di sana. Betul. Tapi sebelum pembukaan itu kita tahun ini tuh kita mempersiapkan ada 20 kegiatan. Sebenarnya kegiatan yang kegiatannya 18 tapi dari sub turunannya ada 20. Oh, sub turunannya ada 20 Ada kegiatan. 20 kegiatan. Selama 1 bulan ini berarti. Selama ya? 1 bulan penuh. Hampir Jadi tiap hari ada kegiatannya berarti. Iya. FMP itu kita tidak hanya merayakan Hari Kemerdekaan itu di 17 Agustus. Baik. Tapi kita mulai dari tanggal 1 sampai 31 Agustus itu full kita ada kegiatan. 1 sampai 31. Oh, kebayang sekretarisnya nih Om Ridwan pusing nih. Suratnya banyak banget kegiatannya ya. Jadi, pusing Om. Pusing ya? Tanggal 29 ini kan kita ada menghias Lawang Selapan. Salapan. Oh iya, nanti malam ya. Nanti Berarti malam. nanti teman-teman kita lihat tim BB Podcast akan langsung dari sana ke Salapan Lawang ini melihat proses pemungkusan dari tiang Salapan Lawang ini menjadi merah putih. Merah putih. Nah, nanti untuk lihat jadinya seperti apa, tunggu di channel berikutnya ya.
Oke, lanjut Om. Setelah itu kita ada untuk penancapan umbul-umbul, ribuan umbul-umbul. Kita tahun ini ada 7.500 umbul-umbul yang kita tancapkan di seluruh ruas jalan protokol. Berapa? 7.000? 7.500. Ini 7.500 ini yang nancepin berapa orang? Kita panitia. Ya, panitia ada timnya. Oh, ada Ya, semua timnya. panitia ada timnya. Ya, Iya. pasti butuh banyak orang ya. Kalau Betul. cuma Om Jim sama ini capek banget ya 7.000. Ada Dari- timnya yang akan menancapkan, berarti ditancapkannya malam berarti ya? Malam, Karena kan malam. sepanjang jalan ya? Kita harapkan tanggal 1 Agustus itu sudah full dengan merah putih. Sudah mulai Iya, berkibar. jadi Tunggu, 31 kalau malam opening itu. 31 baru penancapan pertama, berarti selama tanggal 31 sampai 1 itu udah harus terpasang 7.000 bendera itu? 31 malam itu disimbolis Simbolisnya, saja. satu. Tapi mulai sejak itu, jam Oh, itu, jam itu langsung. tim bekerja sampai subuh. Jadi Nasionalis besoknya banget itu udah, kayak. besoknya udah merah Keren, putih keren. semua. Besoknya Gitu. semua jalan udah merah putih. Tanggal 1 udah merah putih semua. Oke, inisiasinya apa sih sebetulnya Festival Merah Putih ini kok dilaksanakan khususnya di Kota Bogor nih? Iya. Saya tetangga loh, Depok. Tapi nggak ada nih. Nggak ada. Belum ada Belum mungkin ada. belum. Memang yang menginisiasi kegiatan ini adalah Suhu Guntur dengan pola pikir bahwa rasa nasionalisme kita ini harus terus ditingkatkan. Karena bangsa ini, suatu bangsa, ketika rasa nasionalisme di masyarakatnya sudah berkurang, ini akan menjadi sangat berbahaya. Akan bisa dimanfaatkan oleh bangsa lain untuk bisa menghancurkan. Nah, melihat perkembangan makin kemari, generasi muda ini makin seolah-olah cuek, acuh dengan nasionalisme yang semakin turun, kita agak khawatir. Iya. Gitu. Kita melakukan dengan cara-cara sederhana yang kita anggap ini sederhana bagi kita yang mungkin bisa menimbulkan rasa nasionalisme kita, khususnya di Bogor. Khususnya di Bogor. Kecintaan terhadap NKRI, terhadap bangsa ini, ya kan? Kita harapkan bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Tapi yang kita lakukan sementara masih di Bogor gitu. Wah, mudah-mudahan dengan diadakannya podcast ini nih, teman-teman seluruh Indonesia juga bisa dengar nih message dari Om Jim bahwa memang nasionalisme ini perlu ditingkatkan lagi ya, terutama di kalangan anak muda. Kalau dari Cilinda gimana Cilinda? Menurut Cilinda sendiri gimana? Kalau anak-anak muda di Indonesia itu secara nasionalismenya gimana? Dari pendapat saya sendiri ya, dari observasi saya ya, Om Irfan, memang sudah sangat kurang sekali ya nasionalisme ya. Iya, kurang ya. Bahkan ada yang Pancasila aja nggak hafal. Nggak hafal, ya. benar gitu loh. Nah inilah Sayangkan ya. tugas dari kita, bagaimana cara kita bisa melestarikan cinta tanah air kita melalui beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin salah satu yang sudah dijalankan dari Kota Bogor ini, yaitu Festival Merah Putih ini. Oke, benar. Thank you Cilinda. Nah, mau tanya lagi nih, kita balik lagi ke apa namanya, Om Ben. Siap. Om Ben, mau tanya nih, kan tadi udah dikatakan mau ada persiapan yang memang malam ini pasang. Kira-kira untuk proses pemasangan itu memakan waktu berapa lama? Karena itu kan tiang cukup besar ya. Ada berapa? 8 tiang gitu ya? Iya. 10 tiang. Jadi 10 tiang. sebenarnya yang menghandle hias lawang selapan itu sebenarnya Om Jim langsung. Oh, baik. Timnya Om Jim. Timnya Om Iya. Jim. Karena kita panitia itu kan semua masing-masing Bagi dengan tugas bagi ya. tugas dengan concernnya. Termasuk yang buat opening besok tanggal 31. Ada panitianya khusus Ada lagi. panitianya? Oke. Ini Jadi relawan kita itu yang tergabung di kepanitiaan itu ada sekitar 120 orang. 120 orang. 120. Semuanya adalah relawan. Ya. Relawan. Iya, relawan. Kalau relawan berarti nggak dibayar ya? Iya. Nah ini yang mungkin kita perlu highlight bahwa Festival Merah Putih itu adalah community base, lahir Community dari base. masyarakat. Jadi kita inisiatornya itu adalah memang Suhu Guntur, tapi lahir sebagai bahwa kita masyarakat Bogor itu bukan hanya sebagai masyarakat Bogor yang pasif, yang hanya mengeluh protes ke pemerintah, tapi harus aktif melakukan sesuatu untuk kotanya. Nah, Oh, iya. itu lahirlah itu. Makanya semua yang tergabung di Festival Merah Putih itu adalah semua yang memang punya jiwa nasionalisme, yang semuanya kerja sukarela. Ya, kita tidak dibayar 1 rupiah pun, nggak ada. Tidak. Dia nggak ada sama sekali satu. pembayaran, Malah tapi kita harus mengeluarkan semua yang terbaik dari diri kita. Apa yang bisa kita kita kasih applause ya. Nah, gitu. Ini yang namanya baru berkorban ya. Iya. Yang namanya cinta tanah air, yang namanya cinta Indonesia. Suksesnya FSMP itu juga dari kolaborasi. Kolaborasi. Makanya kayak di Lawang Selapan itu juga kolaborasi antara masyarakat dari panitia, kemudian dengan TNI misalnya. Kita dengan Kopassus ya kali ini, sama Ada dengan dari pemerintah pemerintah juga, pemerintah kota. Damkar. Ya, mungkin bisa cerita. Ya boleh, dari Om Jim. Gimana Om Jim? Malam Sambil ini- ngopi-ngopi minum kopi ini ya. Sambil Oke. enak nih. Iya.
Malam ini tanggal 29 nanti malam kita mulai, kalau saya bilang kita mulai pentas nih. Kita kan Pentas ya, main, mulai pelaksanaannya ya. Jadi kita akan menghias lawang salapan yang tadinya putih polos, kita tutup dengan kain merah putih. Target pengerjaan secara ini adalah 3 hari, gitu kan. Tapi saya akan coba kejar di 2 hari. Biasanya kita mulai dari malam sampai pagi bekerjanya. Malam sampai pagi ya? Karena memang nggak bisa selesai dalam waktu 1 hari. Berdasarkan pengalaman yang sudah kita lakukan, rata-rata 2 sampai 3 hari tergantung cuaca. Kalau cuaca, kita berdoa ya, mudah-mudahan cuaca mendukung, semuanya alam merestui. Mudah-mudahan dalam 2 hari lawang Beres, salapan ya? sudah bisa Disulap jadi merah putih. Wah, mantap banget. Nah, mau tahu nggak kegiatan yang dilaksanakan di tahun sebelumnya ya, di 2004? Berikut cuplikan videonya, simak. Nah, teman-teman Wivos, tadi udah lihat kan ya, keren banget. Bahkan tadi ada itu bendera yang dibentang panjang. Mau tanya nih sama Om Ben, tahun ini kira-kira yang tadi itu bendera tuh berapa meter tuh panjangnya? Ada lagi nggak kayak gitu? Ada lagi. Wah, Jadi keren nih, seru-seru. tahun awal kita mengarak bendera satu rangkaian saja, panjangnya 100 kali 6 meter. 100 kali 6 meter? Ya. Tapi tahun kemarin kita mengarak 2 rangkaian bendera, Dua rangkaian masing-masing 100 kali 6 meter, berarti 200 meter. 200 meter. Tahun ini? Tahun ini sejarah baru. Kita Waduh. mengarak 5 rangkaian dengan total panjang 500 meter. 500 meter? Kebayang nggak? 500 meter panjangnya, setengah kilo, dengan Benderanya lebar aja. 6 meter. Dengan 6 meter 6 meter. berarti jalan, Setengah terus jalan kita jalannya pakai. gimana? Oh, Iya. ada pemblokiran Ada sebagian pengalian jalan arus. ya? Pengalian arus ya? Iya. Buat teman-teman yang mau ke Bogor, kalian harus nih ke Bogor untuk event ini. Karena event ini meriah banget. Ada kegiatan kirap bendera merah putih, Ya. yang dimana jam berapa Om pelaksanaannya? Kita pelaksanaannya mulai persiapan jam 6 pagi. Oke. Nanti kita mulai starting jam 7. Ya. Jam 7. Biasanya itu karena melewati rute dari Tugu Kujang, terus ke Jembatan Otista, Balai Kota, terus Jenderal Sudirman, nanti masuk di Pusdiksi Oh, finishnya. oke. Itu 3,6 km. 3,6 km. Wah, kalau dari Om Rifan nih ada saran nggak nih? Kan buat pendengar Bepot juga banyak yang di luar kota, terutama yang di sekitaran Bogor, Jakarta, Bekasi, Tangerang. Kalau mau ke sini sarannya gimana? Karena itu kan pelaksanaan pagi. Mungkin ada tips buat para pengunjung yang akan datang ke sini. Khusus kirap tanggal 10 Agustus. Minggu ya, hari Minggu hari ya. Minggu, Sebaiknya jadi nginap, sebaiknya nginap di Bogor. Sebaiknya nginep ya. Banyak Teman- hotel di Bogor. Nah, apalagi tengah bisa kota datang ke Bogor, banyak ngadem, cari penginapan di sini. Nah, karena itu eventnya pagi, Iya. berarti siangnya acara sampai siang. Nah, istirahat dulu karena jangan lupa ada penurunan bendera. Nah, sebelum penurunan bendera, bisa tuh jalan-jalan ke tempat-tempat wisata Iya. UMKM atau wisata Betul. kuliner. Salah satunya di sini nih, pisang tanduk goreng spesial. Punya Om Jim ini enak banget. Di sini juga ada sate Sambil makan, maranginya. sambil makan. Oh, sambil makan, sambil makan. Boleh. Boleh. Nanti kita Panjang-panjang. cobain ya. Pisangnya kita cobain pisangnya ya. panjang Oke. kan? Waduh, pisangnya panjang banget nih. Cobain ya. Oke, mantap. Nanti bisa datang ke sini ya. Berarti nanti pelaksanaan kegiatan ini akan diliput juga nggak sama media lainnya? Maksudnya kayak media televisi nasional ada? Ya. Ya, kita ada media partner yang secara rutin meliput kita. Ya, kita ada rekan-rekan dari PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, kemudian dari PFI. Warta Foto Indonesia, PFI, kemudian dari IJTI, Ikatan Jurnalis TV Indonesia, baik dari media lokal maupun media nasional.
Oh, akan di hari H di tanggal 10 itu semua akan datang untuk meliput. Wah, Ya. keren banget. Karena memang di Indonesia kayaknya tahun ini yang terpanjang sebenarnya. Tahun ini yang terpanjang. Tahun ini yang terpanjang. Tadi kan benderanya panjang 500 meter. Tapi kan ada formasinya lagi. Ada parade rantis, kemudian drum band. Berarti pengiringnya itu bukan cuma bendera doang, tapi Bukan. di depannya ada drum band. Waduh, ini Itu bakal festival. panjangnya kayaknya 1 kilometer. Bakal nyesel kalau nggak ke Bogor ini mah. Bakal Rugi, nyesel. rugi. Booking dari sekarang. Coba enak banget nggak? Datang nih pagi, pengibaran bendera dulu ya. Ya, Habis jam itu 6 kirap bendera, acaranya ada festival, ada kegiatan musik band dan segala macam, ada kirap bendera. Ya. Siang masuk hotel istirahat. Ya. Sore sama keluarga, sama Kuliner. teman-teman kulineran. Ya. Iya kan? Habis itu malamnya baru penurunan bendera. Coba Betul. kurang apa? Udah rangkaiannya tuh kalau buat liburan enak banget ya. Betul. Boleh tanya lagi nggak nih? Bagian Siap. akhir ya. Siap. Kan kalau kayak gini eventnya nasional besar. Ada nggak nih tamu-tamu ataupun undangan yang hadir? Apalagi tokoh figur. Ada nggak yang kira-kira akan hadir? Siapa aja yang akan hadir? Boleh dikasih Ada. spill-nya dulu nggak nih? Ada kejutan di tanggal 10 itu. Oh, ada kejutan. Kalau kejutan boleh dikasih tahu nggak nih? Ya. Ada staf khusus Menteri Pertahanan datang. Oke. Tahu siapa itu? Deddy Corbuzier. Ya. Ya. Ini sih kayaknya harus datang ya. Mantep ya. Jadi beliau khusus untuk acara kirap itu, beliau bilang, udah kosongkan semua jadwal, saya mau hadir. Kalau pemerintah Kota Bogor ya, tuan Udah rumah pasti, udah pasti datang dong ya. Wali Semua kota udah ada. pindah. Rem. Ini sih kayaknya emang harus datang ya. Itu juga. Ya. Tuh, ini dibuka buat umum nggak openingnya? Umum. Untuk umum. Pelaksanaannya jam berapa? Hari apa tuh? Yang kirap. Iya bukan, yang kirap, yang openingnya. Yang opening kalau opening itu udah berdasarkan undangan. Oh, berdasarkan undangan. Itu 31 Juli di Yon 14 Grup 1 Kopassus. Kopassus. Ya, Berarti betul. nanti kalau tim yang ke sana kita dapat undangan dong. Boleh. Siap, boleh datang. Kalau media bebas datang. Oh, bebas Media datang. semua bisa datang. Tapi kalau pas kirapnya ini open for Open, public ya. open Siapa for aja public. bisa datang. Siap. Nah, tadi lihat flyernya yang dikasih sama Om Jim. Siap. Spill dikit nih. Teman-teman yang anak muda nih, pada suka running nggak? Lagi hype banget kan running. Tadi itu ada night run tuh. Night run. Tanggal 29 ya? Asik banget gitu. 29. Night run. Tanggal 29 ya? Wah, Bogor kan asik kan keliling SSA, Kebun Iya, Raya. Kota Bogor, Kebun Raya ya. Asik banget. Malam-malam asik banget. Apa sih sebetulnya harapan dari kegiatan Festival Merah Putih? Apakah hanya untuk Kota Bogor atau sebenarnya mau menginspirasi banyak orang? Oke. Ya, harapannya bahwa yang tadi ya, mungkin selain meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Republik Indonesia, khususnya warga Bogor khususnya, tapi Indonesia pada umumnya. Umumnya. Yang kedua, tadi yang disampaikan, bahwa ayo datang ke Bogor, kulineran, hotel segala macam, pariwisata Kota Bogor akan tumbuh. PAD pemerintah akan naik. Dan harapan ini bisa menyebar ke seluruh Indonesia, bukan hanya di Bogor aja. Bener ya, meningkatkan pariwisata juga Terus kayak apa? gini ya. Ya, itu. Ini kan ada ekonomi kreatif yang tumbuh, ada UMKM yang tumbuh, ada rasa nasionalisme, ada rasa persaudaraan. Iya, berkumpul Ya kan? dalam Berkumpul satu semua kegiatan dalam sebuah event. ini ya. Gitu. Bener. Ya, itu yang kita harapkan. Thank you banget Om Jim, Om Ben udah hadir juga di sini. Buat teman-teman, channel BP Podcast liputannya akan ada rangkaian, jadi nggak hanya sampai di tempat ini. Nanti kita akan masuk nanti malam untuk proses pemasangan di Selapan Lawang yang ada di dekat Gujang Bogor. Teman-teman nanti lihat channel BP Podcast selanjutnya, dan juga nanti BP Podcast secara khusus nih, officially Terima diundang kasih. langsung nih sama Siap. kedua panitianya untuk hadir di dalam opening dari Siap. Festival Merah Putih yang juga akan dihadiri oleh Deddy Corbuzier, staf khusus Menteri Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Sampai di sini dulu channel BP Podcast. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga jangan lupa untuk tonton channel berikutnya dalam rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan RI di Festival Merah Putih Bogor. See ya. Bye bye. Tempat lahirku